Assalamualaikum, salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya muliakan dan saya banggakan Bapak Kepala LKA di wilayah atau Jatim, kemudian Mas Joko selaku Ketua LKA di Kabupaten Magetan, teman-teman LKA di kecamatan dan juga maupun desa. Sebenarnya tidak biasa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga ilmunya Oma Data ini di masing-masing desa yang kita jadikan sebagai building itu kita punya Oma Data. Desa kita jadikan sebagai pusat data. Kenapa ini penting? Sebab satu desa saat ini di populasi pajak. Nah yang kalah penting memang ke depan desa itu ditutup untuk punya address. Ya sehingga Oma Data ini adalah bentuk inovasi kami satu musun data pembangunan atau musdes untuk pembangunan tahun APBDes. Jadi di situ kan ada desa tanpa kemiskinan, kemudian ada desa sehat misalnya. Oke, next. Sinten mungkin bisa mengacungkan tangan. 3 ilmu mahal ini. Yang pertama Mbak Anis dari mana? Lembean Lausan. Mengenai basis data dan juga PK. Kebetulan apakah profesi jenengan ini sebenarnya apa ya kok sampai mendetail memahami DTKI dan sebagainya. Kebetulan kita kan juga pegawai PKH gitu. Bisa ditarik sami gitu, maksudnya apakah profesinya masuk ke situ. Terus programnya dari kabupaten. Nah untuk pendataan di sini apakah pendataan Kadang kita tidak bisa masuk. Nah, mungkin apa karena SDM atau karena kenyamanan mereka tidak ingin terganggu, ataukah di situ ada takut gimana nanti sumber dana, sumber penghasilan saya berkurang, tidak tahu. Itu yang jadi masalah yang kami alami gitu. Kemudian kalau Pak Kadis tadi di permasalahan, saya masalah di Karang Taruna tingkat desa kecamatan itu cukup masalah gitu. Kadang dimasukkan grup, dikasih info, metu Pak. Nah itu permasalahan juga bagi saya. Mungkin teman dari saya, terima kasih. Saya pun juga merasa terenyuh tadi ya. Permasalahan Karang Taruna di mana-mana itu sama. Dia pasti kalah regulasi dengan pihak, mohon maaf, pemerintah. Bagaimana mengatasi ke depan? Ya, yang pertama ini bukan menang kalah, tapi ini kita sedang menata penguatan kelembagaan. Nah, penguatan kelembagaan ini penting agar Karang Taruna bisa berdaya yang pertama. Karena Karang Taruna itu secara ruhnya itu adalah teman-teman muda yang punya semangat, dan semangat itu membantu, lagi-lagi membantu pemerintah itu sendiri. Nah, jadi secara kelembagaan kami sedang menata agar Karang Taruna di setiap jenjang tingkatan itu satu bisa menjadi mitra strategis pemerintah yang diandalkan. Nah, salah satunya ya lembaganya harus kuat, karena Karang Taruna itu embrionya sudah ada, mulai dari tingkat yang paling rendah, ya tingkat akar rumput sampai dengan tingkat nasional. Kami hari ini datang di Kabupaten Magetan bersama teman-teman Karang Taruna Kabupaten Magetan, perwakilannya tadi sudah bisa memotret sejauh mana Karang Taruna di semua level tingkatan itu mempunyai masalah dan permasalahan yang ada di setiap tingkatan. Memang apa yang dikatakan Mas Toyo tadi, panean sudah memang dilakukan. Saya pun tahu. Ada juga Karang Taruna yang di desa lain itu bisa begitu, cuma up-nya kurang. Oke. Sekarang ini justru Karang Taruna sedang bertransformasi, karena tuntutan zaman kita ini harus aktif di media sosial, akses ke ruang-ruang publik juga lebih mudah, tidak sama seperti dulu. Saya kira Karang Taruna juga banyak yang jago untuk bisa mempunyai kesempatan yang sama walaupun dari lereng gunung sekalipun, karena zaman teknologi sekarang ini memudahkan untuk mensiarkan secara terbuka ke seluruh belahan dunia bahkan kegiatan yang dilakukan. Nah, saya dalam Karang Taruna Jawa Timur mendorong agar Karang Taruna juga
mampu bertransformasi itu selain harus kuat di internalnya. Itu ya kira-kira. Mas, kalau transformasi kan mereka punya ide gitu loh. Nah, Ya. sekarang kan saya itu harus berbuat apa di desa? Banyak kan ya, ada beberapa yang sudah berhasil, Ya. ada yang masih banyak juga yang masih bingung sebenarnya. Ya. Ini apa yang harus ditingkatkan dari mereka? Ya, yang pertama ini ya, yang harus menjadi kesadaran ini kan tanggung jawab sosial. Jadi Karang Taruna mengambil tanggung jawabnya secara sosial. Itu sudah fitrahnya teman-teman Karang Taruna. Tinggal sekarang ini semua pihak, komponen-komponen di luar organ kepemudaan, apakah itu organ kepemudaan strategis yang lainnya maupun pemerintah, itu harus pandai-pandai membaca tantangan zaman. Saat ini sudah ada, tadi kami sebutkan 70% lebih usia produktif. Itu kita sebut bonus demografi, tapi ini juga syarat dan ketentuannya banyak supaya bisa menjadi bonus. Maka persoalan yang harus perhatikan adalah persoalan anak muda, karena jangan sampai teman-teman muda itu menjadi beban secara sosial. Karang Taruna sudah mengambil tanggung jawab itu, menjadi motor pelopor atas permasalahan sosial kepemudaan. Nah, kalau tadi hubungannya dengan pertanyaan, pemerintah kami mendorong mulai dari gubernur untuk bisa memfasilitasi kegiatan-kegiatan sebagai bentuk ekspresi dan aktualisasi anak muda. Salah satunya adalah Karang Taruna. Oke Pak Joko, sebagai Ketua Karang Taruna Kabupaten Magetan, banyak PR yang Anda lakukan nanti setelah Pak Agus pulang ke Surabaya. Apa yang Pak Joko lakukan untuk Karang Taruna yang mungkin masih tidur? Ya, tentunya salah satu kegiatan hari ini kita adakan BIMTEK, yaitu kita untuk penguatan SDM ya, karena di Karang Taruna Kabupaten Magetan khususnya ini di kepengurusan kecamatan itu emang pengurus baru semua, hal yang baru semua. Makanya tujuan hari ini kita adakan BIMTEK, kita hadirkan Mas Ketua dari Jawa Timur itu untuk menjawab tantangan itu. Nanti kedepannya biar teman-teman Karang Taruna kecamatan ataupun desa itu tahu apa yang harus dilakukan kan gitu loh. Mungkin harapan yang terakhir lah buat teman-teman Karang Taruna seluruh Magetan. Tetap untuk teman-teman Karang Taruna Magetan, sesuai moto kita, yang muda berkarya Gitu ya. Jangan berhenti untuk berproses. Oke. Karena kesuksesan tidak akan muncul kalau tidak ada proses. Oke. Gitu. Terima kasih Pak Joko. Yap. Terbentuk tahun ini juga Bapak, terima kasih. Dari apa yang disampaikan oleh Karang Taruna dari Gresik tadi memang sangat luar biasa. Tetapi yang ini kami tanyakan, yang paling pokok ada fasilitas dari pemerintah daerah. Karena mohon maaf, di Karang Taruna kami. Jadi yang ditanyakan tadi itu mengenai klinik UMKM dulu. Jadi selain ada pengakuan atau fasilitasi atau pola asuh dunia usaha atau PSLP atau TJSL namanya, kalau di kabupaten kami Pak Kadis itu jadi ada namanya bantuan keuangan, ada namanya hibah, ada namanya bansos. Itu belanja APBD yang memang nanti dikasihkan, katakan mulai disebut startup, mulai inkubasi sampai dia siap ekspor. Itu sedang kita tata manajemennya, kita sebut dengan pendataan lengkap UMKM atau PLUMKM. Jadi mulai kita data kembali UMKM yang ada di kabupaten kami, mana yang Nggak ada. Jadi ono 17 Agustusan baru ono Karang Taruna. Betul ya? Betul. Tapi saya yakin di Pacitan nggak ada. Itu namanya Karang Taruna tumbuh. Ya, ojo Karang Taruna 17-an. Itu klasifikasinya memang Karang Taruna yang sudah mandiri. Mandiri di dalam mengelola Karang Taruna, mandiri dalam berkegiatan, karena memang sifat dasar Karang Taruna ini otonom atau mandiri. Ya. Belum lagi Bapak Taruna sekabupaten Pak. Sekabupaten, bukan untuk Karang Taruna toh. Ini untuk umum. Ya. Mas Faiz hanya menunjukkan ini loh petanya. Salam kesetiaan kawan sosial. Salam. Tepuk tangan bagi kita semua. Saya pernah ada yang mengatur Kecamatan Panean, mungkin yang lain nanti bisa kami belajar. Dalam menyelesaikan masalah. Untuk Kecamatan Panean, alhamdulillah kami ada 17 desa. Untuk satu kelurahan, jadi 17 desa, satu kelurahan.